Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita sekalian. Semoga pagi hari ini kita semua sudah bangun dengan sehat, selalu sukacita dalam nama sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya menjumpai Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita di renungan pagi 13 Desember 2023. Pagi ini kita akan membaca Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 32 demikian. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah dan oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Menanti pertemuan dalam kepastian. Saudara-saudaraku, kapan terakhir Anda berada di ruang tunggu? Atau apakah sedang menunggu datangnya apa yang diharapkan? Apa yang dilakukan dalam mengisi masa penantian ini? Dan berapa lama menghabiskan waktu untuk apa yang dinanti itu? Seringkali penantian kita terkait dengan janji yang kita buat. Kita sepakat untuk bertemu A dan B atau urusan apapun di waktu yang telah disepakati. Namun jika waktu itu terlewat, kita harus menunggu, dan makin lama menunggu, kita makin gelisah. Bagaimana jika diberitahu bahwa Anda akan bertemu dengan Raja segala raja, tetapi tidak diberi tanggal atau waktunya? Hanya diberi waktu atau hanya diberitahu bahwa pertemuan itu akan terjadi beberapa saat sebelum Anda meninggal. Dan itulah yang dialami Simeon. Simeon menghabiskan waktunya menunggu bertemu dengan sang raja, bukan 1 atau 2 tahun. Tetapi sampai masa tuanya, ia tetap setia menunggu pertemuan dengan Tuhannya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Saudara-saudaraku, tak dapat diragukan lagi bahwa janji Roh Kudus sangat meyakinkan. Namun tentu ada saat-saat di mana Simeon merasa berarti menanti satu-satunya adalah sumber keselamatan umat manusia. Bagaimana dia bisa bertahan melewati kegelisahan karena mengetahui akhir ceritanya? Tetapi harus hidup dengan ketidakpastian di antaranya. Pengabdian Simeon berakar pada pribadi yang memiliki rencana tersebut. Mungkin ia tidak berani berpendapat tentang detailnya. Mungkin baginya itu adalah kedaulatan ilahi. Namun ia yakin Allah pasti menepati janjinya di saat yang tepat dan demi kebaikan semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimanakah kesiapan kita untuk menunggu pertemuan itu? Belajar kepada Simeon bahwa sekarang pun juga kita sedang dalam masa-masa penantian untuk bertemu sang raja. Sebagaimana yang dijanjikannya kepada kita bahwa pada kali yang kedua ia akan datang, menjemput kita dan membawa kita semua ke tempat yang ia sudah sediakan. Belajar kepada Simeon, ia tetap setia dan hidup benar di mata Tuhan. Simeon tetap menjaga hidup kudus menunggu pertemuan itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa penantian ini, saudara-saudara? Belajar kepada Simeon, tetap hidup setia, hidup benar di mata Tuhan, agar saatnya kita siap untuk berjumpa muka dengan muka dengan Sang Juru Selamat kita.
Sungguh suatu anugerah di masa ini, saudara sekalian, di masa Simeon. Melihat datangnya keselamatan dari Tuhan. Betapa bahagianya Simeon setelah sekian lama menanti. Dan apa yang dinantikan walau penuh tantangan. Bahkan seolah-olah tak ada tanda-tanda penggenapannya. Tetapi tak mengubah kesetiaan Simeon. Dapat tetap setia menanti walau penuh dengan tantangan. Dan akhirnya ia dapat melihat apa yang dinantikannya. Maka tak heran saudara sekalian jika ia berkata, sekarang Tuhan biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat juru selamat. Saudara-saudaraku, penantian yang baik, penantian yang happy ending, karena berhasil bertemu dengan apa yang dinanti-nantikan dan dengan siapa yang ia nanti-nantikan. Saya ingin menanti dengan baik, seperti yang Simeon lakukan. Dengan penuh keyakinan bahwa Sang Raja akan datang kembali seperti yang telah ia janjikan. Dia selalu menepati janjinya. Pada hari itu kita akan mengerti. Dan juga kita akan pergi dalam damai sejahtera. Bergabung dengan banyak saksi. Berhadapan muka dengan keselamatan yang ia anugerahkan. Kiranya Roh Kudus, saudara-saudaraku, menolong kita untuk menerima firman ini. Dan semakin memperteguh penantian kita terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa masa ini adalah masa-masa penantian. Saat di mana kami menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Dan saat kami bersiap menyongsong hari Natal 2023. Kiranya Tuhan menolong kami supaya penantian ini tetap semakin kuat dan semakin teguh. Bantulah kami ya Tuhan, supaya dalam penantian ini kami juga memelihara hidup kudus, memelihara kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Ampuni ya Tuhan jikalau ada salah dan dosa kami pada pagi ini terkait hal ini. Tolonglah kami supaya kami semakin belajar mempersembahkan hidup yang memperkenan hati Tuhan. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa kami serahkan hidup ini, biarlah Roh Kudus yang akan terus memelihara dan menuntun kami sekalian. Apapun persoalan yang dihadapi oleh umat-umat-Mu, para pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada, hamba-Mu mohon Engkau yang akan turut tangan campur, dan Engkau yang akan menyertai, Engkau yang akan menyelesaikan satu persatu dari persoalan yang dihadapi umat-umat-Mu ini, agar dimanapun kami berada, kami bersama-sama menikmati yang baik daripada Tuhan saja. Dengarlah doa kami ya Tuhan pada pagi ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.